Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'matillah wa la haula wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad wa ba'du. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kita kepada baginda Rasulullah alaihi salatu wassalam dan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam sebuah riwayat, Bismillahirrahmanirrahim, lan tazula qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'in khisalin. Sungguh tidak akan tergeser telapak kaki seorang hamba pada hari kiamat nanti sebelum ia mampu mempertanggungjawabkan 4 persoalan ataupun pertanyaan dari pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira apa yang 4 itu yang akan ditanyakan pengadilan Allah kepada kita? Yang pertama kata baginda Rasul, an umrihi fi ma'afnahu. Dari umur yang Allah berikan, dari umur yang Allah percayakan kepada kita, fi ma'afnahu. Untuk apa umur ini kita pergunakan? Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Pernah satu ketika Nabi Yakub alaihissalam disamperin oleh malaikat Israel. Kata malaikat Israel, "Kub, aku diutus Allah turun ke bumi ini ibarat bahasa kita ya, untuk mencabut nyawamu." Maka seketika Nabi Yakub komplain, terjadi perdebatan di antara keduanya. Loh, kalau memang ini sudah masanya, kalau memang ini ajalku mau diambil, ruhku menghadap kepada Allah, Bok ya kasih apa ke, kasih pemberitahuan ke, ini tak ada pemberitahuan, mencabut-cabut aja. Nah gitulah kira-kira, kurang lebih seperti itulah komplainan Nabi Yakub alaihissalam. Maka dijawab oleh Jibril, loh Allah kan udah kasih tahu pemberitahuan sebelum aku datang. Dijawab lagi Nabi Yakub, apa pemberitahuan yang Allah kasih tahu sebelum dirimu datang? Maka dijawab oleh Israel, pemberitahuan dari Allah itu ialah perubahan fisik pada setiap seorang hamba adalah sebuah pemberitahuan dari Allah Subhanahu wa taala sebelum aku datang. Perubahan fisik apa itu hadirin yang berbahagia? Uban yang mulai bertabur adalah sebuah pemberitahuan dari Allah Subhanahu wa taala yang kadangkala banyak kalangan di antara kita yang tidak menyadarinya, bahkan menutup-nutupinya. Dengan cara apa? Dicatlah, disemirlah dan hal yang sebagainya. Ketika uban sudah mulai bertabur, maka penglihatan kita pun secara otomatis mulai kabur. Pun juga sebuah pemberitahuan dari Allah yang kadangkala banyak kalangan di antara kita tidak menyadarinya, bahkan menutup-nutupinya. Dengan cara apa? Pakai lensa lah, pakai soft lens lah dan hal yang sebagainya. Ketika uban sudah mulai bertabur, penglihatan mulai kabur, pendengaran kita pun secara otomatis sudah mulai lamur. Pun juga sebuah pemberitahuan dari Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita yang kadangkala kebanyakan di antara kita tak menyadarinya, bahkan menutup-nutupinya. Dengan cara apa? Kan banyak tuh alat pendengar. Untuk orang yang kurang-kurang pendengarannya kan ada tuh digantung kayak handset. Berarti tak boleh Pak Ustadz pakai itu kita? Boleh. Hanya saja banyak kalangan kita saat ini menutup-nutupi pemberitahuan dari Allah itu, menutup-nutupi pemberitahuan dari Allah Subhanahu wa taala itu sampai mereka tidak sadar bahwa sudah ada ancang-ancang aba-aba dari Allah Subhanahu wa taala yang memberitahukan bahwa umur mereka sudah seperti mendekati maghrib ataupun sudah senja. Kenapa pemberitahuan itu diberikan Allah kepada kita? Agar ketika Israel datang bertamu ke rumah kita, sudah tak ada lagi alasan kita untuk menolaknya. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, umur ini kalau kita lihat kalangan kita pada saat ini banyak menghabiskan umurnya
menghabiskan sisa usianya untuk hal yang sia-sia, untuk hal yang unfaedah, tak ada faedahnya. Bahkan tidak sedikit kalangan di antara kita menghabiskan usianya untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa mereka sadari ataupun tanpa kita sadari bahwa umur ini akan diminta pertanggungjawabannya oleh pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, kata baginda Rasul, an sababihi fima ablahu, dari masa muda yang Allah berikan, agak-agaknya kemana masa muda ini diarahkan, untuk hal yang baik atau untuk hal yang buruk. Tanyakan kepada diri kita masing-masing. Namun bagi kita-kita yang sudah tua, bagi para orang tua yang sudah uzur, yang masih Allah berikan umur, mana tahu ketika muda dulu lebih banyak menghabiskan masa mudanya untuk hal yang sia-sia. Selagi masih diberi kesempatan usia oleh Allah, maka perbanyak taat kepada Allah ataupun bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi para pemuda, termasuk saya sendiri, dan umumnya kepada para pemuda yang di luar sana, pergunakanlah masa mudamu itu dengan searif-arif mungkin. Pergunakanlah masa muda ini dengan sebijak-bijak mungkin. Kalau kita pergunakan dengan sebaik-baik mungkin, insya Allah kita akan selamat. Tapi kalau kita gunakan seburuk-buruk mungkin dan kita belum sempat bertobat kepada Allah, maka kita akan celaka. Kenapa? Karena masa muda ini pun akan diminta pertanggungjawabannya oleh pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Singkat saja, langsung yang ketiga, kata baginda Rasul, an ilmihi madza amilabih, dari ilmu pengetahuan yang Allah titipkan untuk kita, madza amilabih, apa yang kita pergunakan dari ilmu itu, untuk mencerdaskan anak bangsa atau malah untuk membodoh-bodohi, untuk menuntun suatu umat ke jalan yang benar atau malah untuk membingungkan umat yang tidak tahu. Emang ada orang yang salah menggunakan ilmu pengetahuan? Oh, di era kita ini berserak. Maaf, tidak ada niat untuk menyindir. Orang yang melakukan kecurangan, orang yang melakukan main belakang, orang yang melakukan pokoknya pahamlah yang maksud saya. Itu mereka itu bukan orang-orang yang non pendidikan, bukan orang yang tidak berilmu, sangat berilmu. Kalau kita lihat nama-nama mereka setelah nama mereka S1, S2, doktor bahkan ada. Tapi sayangnya ilmu yang mumpuni Allah anugerahkan kepada mereka bukannya digunakan untuk di jalur Allah Subhanahu wa taala, malah mereka gunakan di luar jalur Allah Subhanahu wa taala dengan kecurangan-kecurangan ataupun kelicikan-kelicikan. Tak perlu saya jelaskan, paham semualah apa yang dilakukan dengan ilmu mereka. Padahal mereka ataupun kita yang mempunyai ilmu pengetahuan ini, yang Allah titipkan ilmu mumpuni baik ilmu dunia maupun ilmu akhirat ini, hati-hati saudara-saudara, hati-hati hadirin berbahagia. Pergunakan ilmu itu sesuai dengan alur Allah Subhanahu wa taala. Jangan pergunakan ilmu itu, jangan manfaatkan ilmu itu di luar alur Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kalau kita salah menggunakan ilmu pengetahuan kita, kelak kita akan diminta pertanggungjawabannya oleh pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang terakhir, kata baginda Rasul, yang akan dipertanyakan ialah an malihi, min aina iktasabahu wa fima anfaqahu, dari harta kekayaan yang kita miliki sampai saat ini yang Allah titipkan kepada kita. Min aina iktasabahu wa fima anfaqahu, dari mana kita dapatkan dan kemana kita keluarkan. Masalah umur, pengadilan Allah bertanya satu, umurmu kau gunakan untuk apa? Masalah masa muda, pengadilan Allah juga bertanya satu, masa mudamu kau arahkan kemana? Masalah ilmu pengetahuan, pengadilan Allah juga bertanya satu, ilmumu kau gunakan untuk apa? Tapi khusus masalah yang keempat, yaitu masalah harta kekayaan, pengadilan Allah bertanya dua, hartamu kau dapatkan dari mana dan kau keluarkan ke mana? Dari mananya dan ke mananya akan diminta pertanggungjawabannya oleh pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena hadirin berbahagia, tidak sedikit kalangan di antara kita yang mendapatkan hartanya dari jalan yang baik, tapi ia keluarkan untuk sesuatu hal yang tidak baik. Ada. Contoh, ia dapatkan dari halal,
dari cara halal, kerja kerasnya memang dari cara halal, tapi ia belanjakan untuk sesuatu yang tidak baik, milik narkoba, ganja dan hal yang sebagainya. Ada kalangan kita seperti itu. Ada juga kalangan di kita mendapatkan hartanya dari jalan yang tidak baik, tapi ia keluarkan untuk sesuatu hal yang baik. Contoh, dapat dari judi, dapat dari maling, dapat dari yang tidak baiklah, tapi ia keluarkan untuk sesuatu hal yang baik. Ia infakkan ke anak yatim, ia infakkan untuk pembangunan masjid, ia infakkan untuk orang miskin. Makanya pengadilan Allah bertanya dua untuk masalah harta kekayaan ini. Dari mananya dan ke mananya akan dipertanyakan oleh pengadilan Allah Subhanahu wa taala nanti. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah keempat pertanyaan yang mana menurut baginda Rasulullah SAW keempat pertanyaan itu akan dipertanyakan oleh pengadilan Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita masing-masing. Mudah-mudahan kita semua termasuk saya dan umumnya untuk hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala mampu mempertanggungjawabkan umur kita, masa muda kita, ilmu yang kita miliki dan harta kekayaan yang kita miliki selama hidup di muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini. Mudah-mudahan keempat itu mampu kita pertanggungjawabkan. Bijak kita menjawab ketika kelak ditanyakan oleh pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Usikum wa nafsi bitaqwallah wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wallahu muwaffiq ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.